menurut teman-teman area itu dari segi katanya di tahun 2030 itu menurut teman-teman area itu Indonesia bakal maju. Hampir semua putra dari Prabu Siliwangi itu Kang dari hasil perkawinannya itu menjaga Kang Deddy Mulyadi. Bisa dibilang itu adalah titisan dari Prabu Siliwangi sendiri. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya sedang berada di area hutan jati perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Nah, di sini saya akan berkunjung kembali ke rumahnya De Arya yang terpencil menyendiri tanpa tetangga, jauh kemana-mana teman-teman. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa De Arya ini adalah anak kecil yang indigo teman-teman. Dia bersahabat dengan banyak makhluk gaib dan dia punya ibu angkat yaitu Wewe Gombel yang bernama Nyi Dasi teman-teman. Nah, seperti apa kisah tentang De Arya ini? Karena hari ini kita akan mendengarkan kejutan-kejutan lainnya dari De Arya terkait kisah-kisah perjalanan hidupnya selama bersahabat, selama diasuh oleh sosok gaib tersebut. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita saja penelusurannya kali ini. Oke, ini adalah salah satu akses melewati hutan jati. Kalau kemarin kan saya melewati area pesawahan, namun sekarang ini kita akan melewati hutan jati. Sama ini akhir-akhirnya akan menuju ke rumahnya De Arya walaupun melewati hutan jati ini. Nah, hutan jati ini adalah hutan tutupan teman-teman. Kalau kesananya itu adalah hutan kayu putih ya. Nah, seperti ini. Waduh, kalau malam ini ngeri sumpah teman-teman lewat sini. Ini adalah jalan yang biasa dilalui oleh para petani ya untuk berkebun melewati hutan jati ini. Dan nanti kita akan melewati hutan kayu putih yang ada di depan. Nah, kebetulan di sekitar sini saya dapat informasi bahwa ada tempat untuk menikah sama siluman Ipri, informasinya seperti itu. Nah, kita sebentar lagi akan jalannya jelek banget, Masya Allah. Nah, ini kalau musim hujan teman-teman kayaknya nggak bisa dilewati ya. Oh, ngeri banget jalan juga ini, Insya Allah. Nah, kita masuk lagi hutan jati lagi. Oh, ternyata panjang juga ya hutan jatinya teman-teman. Kalau kesananya sih udah dijadikan perkebunan ya, cuman kalau kesini masih alami nih, jatinya masih alhamdulillah terjaga dengan baik ya. Oke, dan di depan adalah tempat dimana informasinya nih suka ada yang melakukan ritual yang ada di depan situ. Dan dari informasi juga bahwa di tempat ini itu De Arya melakukan ritual dengan Nyi Dasi dan juga masuk ke alam gaib Nyimala Ratu malah ke sini teman-teman. Oke, untuk rumah De Arya nya masih ke sana ya. Jadi lumayan cukup jauh. Oh, kita melewati jembatan. Aduh, bambu ini. Wow. Aduh, ngeri juga ini. Nah, ini udah ditebangin ya. Tadinya sih kayaknya hutan jati ya teman-teman. Kali ini masih terjaga alhamdulillah. Hutan tutupan ini. Wah, jalannya ini tanah semua, maklum ini adalah area hutan dan tanahnya juga ini adalah milik perhutani teman-teman. Nah, kayu putih yang sebelah sini. Oke, dan
Nanti kita akan ketemu sama Dek Arya, kita akan dengarkan seperti apa perjalanan hidupnya, sekaligus terawangan-terawangan berikutnya terkait kisah Kang Deddy Mulyadi, yang tentunya Kang Deddy Mulyadi itu banyak sekali teror, fitnah, dan juga hujatan-hujatan yang lainnya, namun dia tetap tegar. Nah, disitulah kita akan ungkap siapa saja di balik sosok gaib yang selalu melindungi ataupun yang selalu menjaga Pak Deddy Mulyadi tersebut, teman-teman. Oke, sampai jumpa di rumahnya saja, teman-teman. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman. Saya sudah ketemu sama Dek Arya dan kita akan mulai bincang-bincang bersama Dek Arya ini, mulai dari kisah perjalanannya selama tinggal di sini dan juga perjalanan mistisnya yang konon katanya dari kecil itu punya ibu angkat, yaitu sosok Nyi Dasih, dan sosok Nyi Dasih itu adalah sosok Wewe Gombel dan juga ada sosok-sosok makhluk gaib yang lainnya. Nah, hari ini kita akan mulai saja ngobrol sama Dek Arya. Nah, Dek Arya, apa kabarnya, Dek? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Oke, dari teman Ara itu, kata teman-teman Ara itu, ini apa, ada 3 sosok kodam pendamping Kang Deddy Mulyadi atau apa, KDM, Gubernur Iya. Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Hasil komunikasi tersebut berarti ada 3 sosok gitu, Dek? Iya. Yang pertama itu ada Kisam Tani. Kisam Tani. Iya. Kisam Tani itu sosok gaib siapa, Dek? Siapa Kisam beliau? Tani itu sosok gaib dari Ki Maung Bodas yang selalu apa, yang selalu mendampingi Kang Deddy Mulyadi kemanapun berada gitu. Berarti apa, sosok Maung Bodas itu namanya Kisam Tani atau gimana itu? Iya, Kisam Tani. Namanya? Itu biasanya dipanggil itu Ki Maung Bodas. Oh, namanya Ki Maung. Terus ada di Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa. Iya, Itu tuh siapa, Dek? Prabu Surawisesa itu adalah putra dari Prabu Siliwangi. Oh, putranya Prabu Siliwangi. Iya, Itu tuh selalu mendampingi Bapak KDM kemanapun pergi, iya, dimanapun berada. iya. Hmm, Satu lagi yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri. Iya, Sosok yang mendampinginya. iya, Oh, jadi Bapak KDM atau Pak Deddy Mulyadi itu selalu dijaga 3 sosok tersebut ya, sosok gaib itu. iya, Mulai dari Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa, dan sosok Kisam Tani, iya, sosok Maung Bodas itu. iya, Nah, gini, Dek Arya kan banyak teman gaibnya dan tadi udah menerawang Bapak KDM, siapa saja pendampingnya atau kodam pendampingnya maksudnya. Nah, ini kan gini, Dek, Pak DM kan gubernur kita ya, banyak digemari, banyak disukai oleh seluruh Indonesia ya, bukan Jawa Barat saja. Nah, ini menurut penerawangan Dek Arya dan teman-temannya itu kira-kira nantinya itu masih disukai oleh masyarakat Indonesia atau hanya sebatas sepintas saja, Dek? Menurut teman-teman Ara itu Gubernur Jawa Barat, Iya. yaitu Kang Deddy Mulyadi, itu bakal digemari banyak orang gitu, kayak lama gitu.
Oh, berarti bakal lama ini, Dek? Iya. Ini satu lagi pertanyaannya nih Kang, mungkin Iya. tambahin ya gitu. Iya. Ini kira-kira kalau Kang Deddy Mulyadi itu jadi capres, kira-kira bisa menang nggak ini gitu? Sedangkan sekarang saja kan masih banyak orang yang nggak suka sama Iya. Kang Deddy Mulyadi itu. Apakah nanti ke depannya kayak Kang Deddy Mulyadi itu dapat seperti ada kiriman ular kemarin Kang ya? Iya. 2 kali Kang Deddy Mulyadi itu dikirim ular sama orang yang nggak dikenal, namun Kang Deddy Mulyadi tahu orangnya siapa dan apakah nanti akan dapat fitnah lagi. Soalnya programnya itu kan bagus sih Kang. Iya. Jadi ini saya pengen tahu kayak Deddy Arya itu nerawangin untuk dari segi capres nih kira-kira seperti apa gitu. Iya. Soalnya masih banyak yang penasaran Kang soal ini Kang. Iya. Gimana nih menurut penerawangan di area dan dibantu sama teman-teman gaibnya, Dek? Menurut teman-teman area itu dari segi katanya di tahun 2030 itu menurut teman-teman area itu Indonesia bakal maju katanya. Bakal Kang Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat itu bakal menjadi presiden. Menurut penerawangan di area dan dibantu sama teman-teman gaibnya. Jadi tahun 2030 akan mencalonkan dan menjadi presiden, maksudnya gitu, Dek? Iya. Bakal maju. Maju. Jadi intinya kalau mungkin pesan dari Deddy Arya itu di tahun 2030 itu bangsa Indonesia itu akan maju ketika dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi seperti itu mungkin. Oh gitu. Jadi maksudnya kalau dipimpin sama Deddy Mulyadi kemungkinan akan maju maksudnya. Iya, jadi pesannya itu seperti itu. Apalagi kalau sampai jadi presiden. Nah sekarang kan gini Arya, banyak sekali ya orang-orang yang tidak suka dengan KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah kan banyak yang teror ini itu, bahkan ada juga yang bilangnya cuma pencitraan gitu ya. Nah ini berdasarkan penerawangan Arya sama teman-teman gaibnya gimana, Dek? Itu orang-orang yang tidak suka dengan KDM ini, apakah mereka akan terbongkar ataupun mereka akan lenyap atau gimana, Dek? Mungkin mereka itu akan lenyap Dengan sendirinya gitu. Tadi kan Arya juga sambil nanya gitu, Iya. katanya menurut teman-teman Arya itu bakal lenyap dengan sendirinya. Jadi yang nggak suka itu bisa dengan sendirinya tuh berguguran atau jatuh tepatnya mungkin seperti itu deh ya. Iya. Jadi akan berguguran dengan sendirinya ya, Dek ya. Iya. Soalnya gini Kang, sangat masuk akal sekali sih karena Kang Deddy Mulyadi itu kan didampingi oleh 3 kodam yang luar biasa menurut saya Kang. Seperti kayak Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa dan juga Ki Maung atau Ki Samtani deh ya. Nah oke teman-teman, di samping De Arya ini udah ada ayahnya dari De Arya sendiri. Kebetulan kita belum kenalan, kita perkenalkan dulu. Ini tuh dengan Akang siapa, Kang? Kang Jaja. Kang Jaja. Oke, Kang Jaja, tadi saya kan udah ngobrol panjang lebar banget nih dengan De Arya terkait dari awal berteman dan diangkat menjadi anak angkatnya Nyi Dasi itu. Dan tadi saya sempat ngobrol juga tentang penerawangan De Arya dan teman gaibnya terkait Bapak KDM ya, siapa saja sosoknya yang mendampingi sekaligus melindungi Bapak KDM tersebut. Dan tadi udah dijelaskan. Mungkin saya sedikit ngobrol dengan Akang Jaja ini terkait penerawangan De Arya ini, yang tadi saya sempat ini ya nanyain terkait banyak sekali penghalang-penghalang atau
yang tidak suka dengan Bapak KDM ini. Nah, kalau menurut penerawangan di area kan tadi udah ada ya. Nah, mungkin diperjelas sama Kang Jaja ini terkait itu penerawangannya, Kang. Jadi ini Kang, seperti yang saya lihat ya, yang namanya Kang Deddy Mulyadi itu dia bukan cuma sekedar gubernur, dia sebenarnya tuh layak sekali untuk jadi presiden. Oh gitu ya. Memang yang saya lihat itu di tahun 2030 kalau seandainya Indonesia itu dipimpin oleh orang Sunda, itu kayaknya bakal jauh lebih maju. Apalagi orangnya itu bukan cuma asal orang Sunda, Kang. Orang Sunda banyak, tapi kalau orang Sunda itu orang pilihan seperti Kang Deddy Mulyadi, saya yakin Indonesia itu bakal maju. Sebab beliau itu yang pertama anti korupsi, terus yang kedua beliau itu benar-benar mengutamakan tentang pendidikan dan juga kebudayaan. Jadi kita itu Kang nggak perlu ikut ke budaya luar. Yang sering saya lihat gitu kan, kita harus di dalam saja itu udah bisa tumbuh dan berkembang. Seperti yang disampaikan oleh Dede Arya itu, memang di tahun 2030 itu jelas sekali bahwasanya akan ada satu fenomena besar. Entah ada apa, tapi yang saya lihat itu di tahun 2030 itu insya Allah akan besar. Namun Kang Deddy Mulyadi itu tentunya tidak akan berjalan mulus, karena yang namanya orang yang memfitnah, yang menghasut, terus yang menteror itu udah nyata, Kang. Banyak sekali yang saya lihat itu dari orang yang ngirim ular, terus orang yang ngirim sesuatu hal yang gak baik sama Kang Deddy itu benar-benar banyak, Kang. Tapi insya Allah dari doa masyarakat Indonesia, dari orang-orang yang mencintai Kang Deddy Mulyadi, saya yakinnya bahwasanya Kang Deddy Mulyadi bisa melewati itu dengan begitu mudahnya, Kang. Di situ. Gitu ya. Jadi di tahun 2030 tuh Indonesia emas semakin nyata gitu, Kang. Ya, Indonesia emas di situ, menuju Indonesia emas tepatnya, Kang. Iya. Nah, ini terkait tadi kan penerawangan di area itu ada 3 sosok gaib yang melindungi Bapak KDM ya. Dan tadi udah dijelaskan sama di area. Nah, mungkin ada tambahan dari Kang Jaja terkait orang-orang ataupun sosok gaib itu yang melindungi Pak KDM? Ya sebenarnya itu yang dilihat itu yang pokoknya saja, Kang. Kalau yang melindungi Kang Deddy Mulyadi itu banyak. Oh, itu yang pokoknya aja? Iya. Oh, jadi selain itu banyak? Banyak, Kang. Sosok gaibnya itu? Iya, jadi bukan cuma Sri Paduka Maharaja, yaitu Prabu Siliwangi, terus Prabu Surawisesa, dan juga kayak Ki Maung Bodas atau Ki Samtani. Di luar itu juga banyak, Kang. Jadi memang dari segi hampir ke semua elemen bangsa Maung itu mereka bersatu untuk menyatukan Nusantara. Jadi hampir pesannya tuh kayak Mahapati Gajah Mada, sumpah palapanya itu menyatukan Nusantara. Dan mungkin dari sumpah Mahapati Gajah Mada yang nggak sampai akan disatukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Di situ. Bahkan dari segi raja-raja terdahulu juga, Kang, ini sepakat untuk menyatukan Indonesia itu menjadi Nusantara. Di situ. Luar biasa sekali ya. Iya. Dari seperti kayak Prabu Cakrabuana itu juga turut ikut mendampingi. Iya, karena apalagi Prabu Cakrabuana juga adalah salah satu putra dari Sri Paduka Maharaja. Hampir semua putra dari Prabu Siliwangi itu, Kang, dari hasil perkawinannya itu menjaga Kang Deddy Mulyadi. Bisa dibilang itu adalah titisan dari Prabu Siliwangi sendiri, Kang Deddy Mulyadi itu. Mungkin untuk orang yang memiliki pandangan batin atau mata batin, Kang, itu mungkin sepakat dengan apa yang saya usulkan di situ, dari segi apa yang saya katakan di situ, Kang. Siap. Tadi udah panjang lebar banget ya sama Daria sama Kang Jaja, udah durasinya juga udah panjang, dan mungkin sesi ini kita tutup dulu ya, Kang ya. Kang, soalnya kalau ngomongin Kang Deddy Mulyadi kayaknya nggak akan habis, Kang, gitu. Pasti panjang ya. Pasti panjang. Beberapa part episode mungkin. benar sekali, Kang. Oke, jadi teman-teman, untuk hari ini kita tutup dulu episode hari ini. Terima kasih sudah nonton, dan terima kasih Kang dan Daria ya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.